وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita sapa dulu ya. Hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. IPA yaitu tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa mencari tentang penyesuaian diri makhluk hidup ya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Di situ dijelaskan tentang bagaimana unta itu diciptakan. Penyesuaian diri hewan itu kita akan belajar ya. Penyesuaian diri hewan itu nanti ada 3 macam, yaitu penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan, penyesuaian terhadap habitatnya, dan penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Coba diperhatikan ya gambar yang ada di samping ini, yaitu penyesuaian terhadap yang pertama adalah bentuk paruh hewan. Nah, bentuk paruh hewan yang ada di samping ini yang pertama adalah hewan pemakan daging. Coba dilihat di situ, Ustazah mencontohkan adalah elang untuk hewan pemakan daging. Paruh burung elang itu runcing, tajam, dan melengkung. Itu gunanya untuk mencabik-cabik mangsanya, daging ya, untuk memudahkan dia memakan daging. Nah, yang kedua, hewan pemakan biji. Nah, di situ Ustazah mencontohkan itu kakak tua ya. Kakak tua itu coba dilihat paruhnya kakak tua itu pendek dan tebal, kuat sekali ya. Untuk apa? Untuk memecahkan biji. Yang ketiga, hewan pemakan ikan. Paruhnya hewan pemakan ikan itu ada kantongnya ya. Coba dilihat burung bango itu ada kantongnya di sana. Fungsinya untuk apa? Untuk memakan ikan tadi. Untuk yang keempat, hewan penghisap nektar. Nah, pernah lihat burung kolibri? Belum ya, Masya Allah, sekarang jarang sekali kita melihat. Jarang sekali kita melihatnya ya burung kolibri ini. Burung kolibri ini mempunyai paruh yang panjang dan runcing. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil nektar yang ada di bunga. Selanjutnya adalah penyesuaian bentuk gigi. Coba dilihat ya. Yang pertama untuk hewan karnivora. Coba dilihat bentuk giginya. Hewan karnivora itu hewan pemakan daging ya. Bentuk giginya berarti hampir semuanya, hampir banyak ya, di situ terdapat taring, itu ya. Kemudian hewan herbivora. Herbivora itu pemakan apa kira-kira? Pemakan tanaman ya. Nah, di situ yang paling mudah kita lihat adalah sapi. Coba dilihat di situ bentuk giginya sudah bisa kita lihat ya di situ ya bentuk giginya ya. Hewan pemakan biak atau sapi itu mengunyah tanaman atau tumbuhan atau rumput ya. Yang ketiga itu omnivora. Omnivora itu pemakan segala. Pemakan segala bisa dilihat giginya. Kalau hewan itu bisa kita lihat adalah hewan apa kira-kira? Apa kira-kira anak-anak tahu? Tikus dan musang ya, itu hewan omnivora. Itu ya. Selanjutnya adalah penyesuaian bentuk mulut. Itu coba dilihat bentuk mulut itu yang bisa terlihat adalah pada serangga ya. Yang pertama adalah bentuk mulut yang penghisap. Nah, coba dilihat di situ ada contohnya kupu-kupu. Pernah lihat ya kupu-kupu ya? Oke, di situ bentuk mulutnya adalah bentuk mulut penghisap. Yang kedua adalah
penjilat ya. Penjilat itu lalat, mulutnya lalat. Coba dilihat di situ, itu adalah Ustazah mencontohkan lalat. Yang ketiga, penggigit dan pengunyah. Nah, itu bisa kita lihat pada bentuk mulutnya belalang. Yang terakhir, nyamuk. Nah, siapa yang pernah digigit nyamuk? Nah, coba dilihat di situ. Di situ ada bentuk mulutnya nyamuk. Mulutnya nyamuk itu bentuknya seperti itu ya. Coba dilihat ya. Itu penusuk. Untuk apa? Untuk mengambil darah ya fungsinya ya. Jadi bentuk mulutnya serangga itu mempengaruhi juga untuk jenis makanannya. Itu untuk menyesuaikan bentuk mulutnya untuk makanan. Oke anak-anak, tadi penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan tadi ada 3 ya. Penyesuaian diri hewan dari paruhnya, yang kedua bentuk giginya, yang ketiga bentuk mulut. Nah, sekarang kita akan membahas penyesuaian terhadap habitatnya. Dan tadi di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 kita itu tentang penciptaan unta ya. Nah, di sini kita akan membahas unta, yaitu tentang penyesuaian terhadap habitatnya unta. Unta sebagai hewan padang pasir ya. Coba dilihat bentuknya unta. Nah, di situ unta bisa menyimpan cadangan air dan lemak untuk makanannya itu di dalam. Coba dilihat di situ di punuknya ya. Itu bentuk penyesuaian diri unta terhadap habitatnya. Yang kedua, itu penguin ya. Coba dilihat penguin. Penguin hidup di mana kira-kira? Penguin hidup di daerah dingin ya, di daerah dingin, sehingga penguin itu mempunyai bulu-bulu yang tebal untuk melindungi dirinya. Yang selanjutnya, penyesuaian pada kaki. Pada kaki burung ya, coba dilihat kaki unggas. Coba dilihat itik ayam, kakinya bagaimana? Di situ coba dilihat ya. Di situ bentuk-bentuk kaki dari burung atau unggas. Nah, yang terakhir penyesuaian bentuk ukuran telinga gajah. Nah, di situ ya. Itu adalah penyesuaian terhadap habitatnya. Yang terakhir, penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Nah, di situ Ustazah mencontohkan ada 2 ya di situ ya. Mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri itu adalah merubah warna. Nah, coba dilihat contohnya ya. Contohnya itu adalah bunglon ya. Bunglon itu akan berubah warnanya jika dia merasa terancam dengan apa? Berpindah tempat. Misalnya dari daunnya warna hijau, dia pindah ke batangnya warna coklat. Nah, dia akan berubah sesuai warnanya itu. Yang kedua, autotomi. Apa itu autotomi? Memutuskan ekornya. Nah, contohnya di situ adalah cicak ya. Ustazah mencontohkan cicak. Masih ada yang lainnya. Apa yang lainnya? Yang lainnya adalah kadal. Nah, itu akan memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Sudah ya untuk penyesuaian diri terhadap hewan ya, untuk hewan. Nah, sekarang kita akan mempelajari penyesuaian diri tumbuhan. Kita akan membahas 2 saja. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap habitatnya. Yang kedua, penyesuaian hewan. Tumbuhan ya, mohon maaf, tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tumbuhan hidrofit. Apa itu tumbuhan hidrofit? Ada yang tahu? Tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Nah, di situ coba dilihat contohnya ya. Di situ Ustazah mencontohkan ada teratai. Ya, teratai ya. Di situ ya ada lagi enceng gondok. Pernah lihat teratai kan? Oke, pernah ya, insya Allah ya semuanya ya. Yang kedua adalah tumbuhan xerophyt. Apa itu tumbuhan xerophyt? Yaitu tumbuhan yang hidup di daerah gurun pasir. Contohnya adalah kaktus. Selanjutnya adalah tumbuhan yang hidup di daerah dingin atau bersalju. Contohnya apa tumbuhan yang hidup di daerah dingin atau bersalju?
lumut atau tumbuhan perintis. Nah, biasanya tumbuhan yang hidup di daerah dingin atau bersalju itu mengalami hibernasi. Apa itu hibernasi? Tidur ya. Hibernasi itu seperti tidur. Biasanya kayak mungkin kalau anak-anak pernah mendengar itu beruang ya, tapi ternyata tumbuhan itu juga bisa mengalami hibernasi, yaitu apa? Tidur. Jadi tidur dulu, habis itu setelah musim semi dia akan bangun kembali, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan yang hidup di air asin. Apa ya contohnya? Ada yang tahu? Tumbuhan bakau ya, tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau itu punya akar napas. Akar napas itu adalah akar yang apa? Ada yang tahu? Akar yang ke atas itu loh, ya, yang pada tumbuhan bakau. Nah, itu ya, itu adalah tumbuhan bakau. Dia hidup di air asin. Kita lanjut lagi ya, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri sekarang ya. Yang pertama adalah menghasilkan racun. Loh, Masya Allah, ternyata tumbuhan juga menghasilkan racun. Iya, tumbuhan apa aja itu? Coba dilihat di sebelah. Apa tumbuhannya? Jarak, hemlock, dan kecubung. Tahu ya itu ya? Tumbuhannya ya, insya Allah gambarnya bisa dilihat di samping ya, untuk tumbuhan yang menghasilkan racun. Yang kedua, tumbuhan yang bulu menyebabkan gatal, mempunyai bulu tumbuhannya. Apa ya kira-kira? Yang paling mudah yang banyak kita temui di sekitar kita, tumbuhan apa kira-kira? Bambu ya, bambu anak-anak, coba dilihat bambu. Jangan dipegang itu bambu, ada bulunya nanti gatal semua itu ya. Itu bentuk bambu untuk melindungi diri, penyesuaian dirinya ya. Yang ketiga adalah meniru keadaan lingkungan sekitar. Wow, Masya Allah, ternyata ada ya tumbuhan yang bisa meniru lingkungan sekitar. Nah, dilihat ya, di situ contohnya. Selanjutnya adalah mengeluarkan getah. Contohnya apa kira-kira? Nangka, sawo, karet, jambu mete, dan bunga kamboja. Itu mengeluarkan getah untuk melindungi diri. Nah, yang terakhir yaitu tumbuhan yang memiliki duri tajam. Apa contohnya? Yang paling bagus dan banyak diminati oleh orang-orang apa kira-kira? Apa? Ada yang tahu anak-anak? Mawar ya. Jadi mawar itu indah sekali, tapi di samping keindahannya itu ternyata menyimpan duri yang bisa melukai siapa saja. Itu bentuk dia untuk melindungi diri ya. Penyesuaian diri tumbuhan untuk dalam melindungi diri itu dengan memiliki duri ya. Contohnya mawar tadi ya. Selain mawar ada salak. Nah, salak itu enak sekali, tapi dia punya duri juga. Sekarang kita bahas yang terakhir ya. Yang terakhir adalah jenis adaptasi makhluk hidup. Jenis adaptasi makhluk hidup itu yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Penyesuaian bentuk tubuh atau fisik. Jadi bisa dilihat ya, bisa kita lihat secara langsung. Karena apa? Adaptasi morfologi itu penyesuaian bentuk tubuh atau fisiknya. Jadi bisa kita lihat. Contohnya apa tadi? Yang kita bahas pertama tadi adalah apa? Bentuk paruh, bentuk kaki burung ya, bentuk paruh burung. Nah, itu ya contohnya. Terus apalagi yang kedua selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh. Jadi tidak kelihatan, ada di dalam biasanya. Ya, jadi adaptasi fisiologi itu penyesuaian fungsi alat tubuh. Contoh di situ. Nah, bebek itu punya kelenjar minyak di lehernya ya. Jadi dia punya kelenjar minyak di lehernya. Itu bentuk penyesuaian diri yang bentuknya fisiologis ya, atau alat tubuh ya. Yang selanjutnya insang lele. Insang lele itu bentuknya labirin. Nah, itu ya termasuk contoh adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi alat tubuh. Nah, kalau misalnya anak-anak bertanya tentang manusia, apakah manusia juga mengalami adaptasi fisiologi? Iya, contohnya apa? Orang yang hidup di daerah gunung biasanya hemoglobinnya itu lebih tinggi daripada orang yang hidup di daerah dataran rendah. Itu ya, itu kalau contohnya
manusia. Nah, yang terakhir itu adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri berupa perilaku. Itu ya. Untuk contohnya coba dilihat di situ, dibaca di situ, yaitu kaki 1000. Pernah lihat kaki 1000 ya? Nah, kaki 1000 itu kalau kita sentuh dia akan langsung melingkar. Nah, langsung berbentuk lingkaran. Nah, itu bentuk penyesuaian diri berupa tingkah laku. Begitu ya. Alhamdulillah sudah kita bahas semuanya untuk penyesuaian diri tentang hewan dan tumbuhan. Alhamdulillah itu ya yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak semuanya dimudahkan dalam segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.